Shalom, ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Coba lihat kiri kanannya, katakan engkau orang yang diberkati pagi hari ini. Wow, luar biasa. Senang sekali menyambut Bapak Ibu bisa beribadah di GMS 2 Surabaya Selatan. Welcome home buat kita semua ya. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu yang beribadah secara online atau live streaming. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Kita siapkan hati Bapak Ibu untuk menerima lawatan Tuhan pagi hari ini. Nah, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan pengumuman, Bapak Ibu saya ingin menyambut Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini, bisa lambaikan tangan. Dimanapun Bapak Ibu berada, jangan malu-malu, ada? Wow, hari ini jemaat yang setia semuanya. Tapi nggak apa-apa, kita sambut setiap kita yang ada di tempat ini dengan sambutan khas gereja kita. Siap ya Bapak Ibu? Dalam hitungan ketiga sama-sama. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang di rumah kita bersama-sama. Ya, karena itu kita ada di rumah kita nggak pas ya kalau kita ini nggak mengenal rumah kita. Karena itu Bapak Ibu yang kepingin tahu lebih lagi mengenai gereja kita, setelah ibadah ini bisa mampir dulu ke ruang yang namanya Welcome Lounge. Tempatnya ada di luar sebelah kiri saya. Di sana Bapak Ibu akan menemukan informasi lengkap mengenai gereja ini. Dan pastikan Bapak Ibu pagi hari ini join semuanya ada di Connect Group ya. Karena Connect Group adalah tempat kita bertumbuh bersama-sama tempat ini. Dan hari ini ada pengumuman, persembahan adalah bagian dari ibadah kita Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa memasukkan ke amplop berwarna biru Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa temukan di atas kotak persembahan. Atau Bapak Ibu juga bisa minta ke asyir terdekat Bapak Ibu. Ya, kemudian memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Dan hari ini mari pastikan setiap Bapak Ibu yang sudah ada di ruangan ini sudah mendapatkan hosti dan anggur. Sudah semua Bapak Ibu? Ada yang belum mendapatkan pagi hari ini? Karena pagi hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus ya Bapak Ibu. Kita akan sama-sama menikmati betapa dahsyatnya kuasa perjamuan kudus pagi hari ini. Dan buat Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming, mari siapkan juga biskuit atau air untuk menggantikan hosti dan anggur Bapak Ibu. Supaya kita bisa bersama-sama menikmati perjamuan kudus di akhir ibadah ini nanti ya. Salah satu cara bagaimana kita bisa mengadakan, bisa mengalami kebangunan rohani di rumah kita, yaitu mulai dengan melakukan pemuritan, yaitu mulai dari rumah kita Bapak Ibu. Pembapaan itu bukan ada di gereja Bapak Ibu, tapi mulai harus di rumah kita. Karena GMS, gereja kita akan mensupport Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di tempat ini, yaitu dengan mengadakan parenting class ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yaitu berusia 7 sampai 12 tahun Bapak Ibu bisa mengikuti kelas ini. Kelas ini akan diadakan 3 kali yaitu tanggal 15, 20 dan 29 November. Tempatnya nanti di rooftop ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa yang berminat bisa menghubungi hotline FLC Bapak Ibu. Chat aja di WA itu, kemudian Bapak Ibu akan dilayani dengan baik untuk mendaftarkan ini. Jadi pendaftarannya ini terakhir yaitu tanggal 11 November 2025 Bapak Ibu. Siapkan Bapak Ibu sama-sama karena kuotanya sangat terbatas. Karena setelah ibadah ini Bapak Ibu bisa langsung menghubungi dan untuk join di kelas ini bersama-sama ya. Mari kita siapkan kebangunan rohani sejak dari rumah kita. Amin. Bapak Ibu siap untuk memulai ibadah hari ini, amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Begitu rindu kami ingin menikmati hadirat-Mu yang mulia. Kami rindu dilawat sama Tuhan pagi hari ini. Kami rindu mengalami Tuhan sendiri dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami ingin Tuhan Engkau mengubah hidup kami pagi hari ini. Kami enggak mau cuma datang biasa dan kami pulang enggak membawa apa-apa. Tapi kami rindu pagi hari ini ada lawatan-Mu yang terjadi dalam hidup kami pagi hari ini. Kami diubahkan Tuhan, kami diperbaharui jadi ciptaan yang baru pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami ingin memberikan pujian kami yang terbaik, rasa syukur kami karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini yang sudah kami rasakan mulai saat ini. Kami buka hati kami dan kami ingin mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang siap menerima dan menikmati Tuhan pagi hari ini bersama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Haleluya, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan, amin. Bisa sama-sama bertepuk tangan, hey. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, katakan, this is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, and be glad in it, glad in it. This is the day that the Lord has made. Kami bersukaria Tuhan, and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Katakan, this is the day, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. One more time. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, that the Lord has made. One more time, sing. That the Lord has made. Bersukaria Tuhan di dalam rumahmu. Oh, oh. Sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Dengan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Hey. Biarlah sukacita kita, amin. Kema berkirang di dalam rumahmu Tuhan. One, two, three. Oh, kiranglah, oh kiranglah, katakan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
girakanku, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh setiap kami Tuhan dengan sukacitamu. Sama-sama sekali lagi. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku, oh dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Oh ada sukacita Tuhan di tempat ini, amin. Hey. Mari kita angkat puji-pujian untuk Allah kita yang baik. Katakan, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi semuanya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Haleluya. Penuhi hati kami Tuhan dengan sukacitamu. Hey. Karisma Joy. Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fade in the light of your love. Hey! You came to mend my broken heart, gave me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. Say, God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love, by the power of your freedom, dancing the beat of your love. Sing, you came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. Come on. God is my joy. Oh, God is my joy. Sama-sama lambaikan tanganmu. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love, by the power of your freedom, dancing the beat of your love.
bersukacita Tuhan, karena Kau Allah yang baik. Come on, sing it out with the music. I will praise You, dancing the beat of Your love, by the power of Your freedom, dancing the beat of Your love. With the music, I will praise You, dancing the beat of Your love, by the power of Your freedom, dancing the beat of Your love. Oh, haleluya. Dengan sorak-sorai pada Tuhan kita, katakan ke kanan kirinya, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersama-sama menyembah Allah kita. Silakan jemaat, silakan duduk. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan, karena kami percaya kasih-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sungguh firman-Mu Tuhan, itulah dasar hidup kami. Mari bersama nyanyikan, katakan kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Oh, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu
Tuhan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari Bapak Ibu semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Engkaulah sumber kasih, sumber damai. Bawa kami lebih lagi, bawa kami lebih lagi Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Biar setiap hati terhubung kepada Pencipta kami. Penuhi kami Tuhan, kami tak mampu Tuhan, jauh dari-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dekat, bawa kami lebih dekat. Mari bebaskan rohmu menyembah Allah yang hidup, Allah yang mengerti. Oh, syakara bakira bara 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 bara. Syakara ba 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 ba. Syakara la bara 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 la bara. Oh, syakara bara 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 bara. Oh, karabati karalama syakara la bara la bara la bara la bara la bara. Haleluya. Syakara bagira batakara ba 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 ba. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Menyatakan dengan segenap hati kami Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kami ingin mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Ku
terhubung denganmu. Mari Bapak Ibu cuma katakan. Selalu melekat di hati. Ini jadi kerinduan kami Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Katakan firman-Mu itu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi katakan firman-Mu itu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan. Nyatakan dengan segenap hatimu Bapak Ibu coba. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau, kami mau senangkan hati-Mu. Oh, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Katakan dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Katakan sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Haleluya. Kerinduan kami, hari ini kami makin lama makin mendekat kepadamu. Dan kami percaya saat kami mendekat, ada perubahan dalam kehidupan kami. Kami rindu bahwa yang lama sudah berlalu, ciptaan baru sudah datang. Biarlah yang kehidupan kami yang lama sudah tersalibkan, dan biarlah Kristus makin lama makin nyata dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, biarlah setiap firman, kesaksian, itu mengubahkan dan benar-benar tertanam di dalam setiap hati kami. Kami rindu Roh Kudus yang bekerja, memakai hamba, dan benar-benar berbicara kepada setiap orang yang ada di tempat ini. Tidak ada satupun yang tidak terjamah. Urapi setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan,
Amin. Shalom. Sebelum Anda duduk, coba sapa kiri kanan, katakan, Tuhan itu besar dalam hidupmu. Silakan duduk. Sebelum saya hari ini berkhotbah, kerinduan saya adalah membagikan laporan kemenangan. Memang minggu lalu Pastor Philip sudah membagikan ya yang laporan kemenangan yang dari Europe Special Services. Yang ini adalah dari sisi, karena videonya banyak sih sebenarnya. Jadi ini dari sisi yang kami tangkap. Jadi ini in addition, ditambahkan dari apa yang Pastor Philip atau dari timnya multimedianya sudah buat. Ini yang dari tim kita sendiri. Silakan nikmati laporan kemenangan Eropa, silakan. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi. This is our Almighty God, wonderful, strong and ageless. Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the most high, revive us now. Bagi kami, jika ada gereja di Eropa, itu suatu mujizat. Saya tidak pernah bayangkan ada GMS di Rotterdam, Frankfurt, maupun Hamburg. Tetapi ya terjadi itu. Waktu mulai dari pelayanan tahun 96 di GMS, nggak pernah bisa bayangin. Saya ada kesempatan untuk nyanyi di gereja kuno di Belanda dalam bahasa Belanda. Oke, nggak pernah bayangin. Anda pernah bayangin nggak? Ada waktu pelayanan gitu, Servolution, saya nanti suatu saat nyanyi bahasa Arab di mana gitu kan nggak pernah ya. Saya nggak pernah bayangin. Boro-boro nyanyi. Saya kan selama ini, saya ini cerita bahwa saya ini kemana-mana, mau GMS manapun, saya kalau daftar Servolution rasanya nggak diterima di PAW-nya. Kecuali ya di Eropa, karena saya regional pastornya, iya kan. Jadi kan mereka terpaksa menerima saya, iya. Jadi kemarin saya masuk di STB, mungkin itu nggak ada klipnya, tapi Anda bisa lihat di YouTube, ya. Saya ada album, 5 album mungkin, tapi nggak ada yang laku, ya kan. Ya maksudnya saya ini bukan penyanyi, tapi diberikan kesempatan nyanyi bahkan dalam bahasa Belanda. Itu mujizat, benar-benar mujizat. Bahkan yang bisa menikmati itu Tuhan dan istri saya. Ya, anak-anak saya aja pasti komplain. Ya, kalau bisa diberikan kesempatan untuk ikut nyanyi dan didengerin jutaan orang itu nggak masuk akal. Dan Pastor Philip dengan sengaja sebelum mulai taping itu nggak masuk ya. Dengan sengaja saya disuruh solo. Saya nggak ngerti itu beneran apa enggak, saya disuruh solo sendirian. Bagi saya sih ada Redo, ada Esra sih saya merasa aman kan. Pastor Philip diperkenalkan kemudian suruh solo. Wah benar-benar deh. Pelayanan itu penuh risiko ya. Seharian ini ada menu khotbahnya, ada menunya, ada ya. Seharian ini karena tema bulan ini adalah mengenai bagaimana kita itu harus makin canggih, makin punya keahlian. Jadi saya berkhotbah mengenai Daniel, karena Daniel itu terkenal sebagai orang yang paling cakap, posisinya termasuk
tinggi di seluruh karir kehidupannya. Salah satu yang dasar dia punya posisi itu salah satunya adalah kecakapannya. So seharian ini judul-judulnya ketetapan untuk kudus bagi Tuhan, yang kedua permohonan tepat kepada Tuhan, yang ketiga iman tanpa syarat, yang keempat kepercayaan yang konsisten. Ini dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, kemudian lompat pasal 6. Jadi kalau khotbah satu pasal itu ada resikonya. Biasanya yang SM-nya yang marah sama saya. Iya kan ya. Jadi ya tapi kita coba. Saya berharap poin-poin yang memang perlu disampaikan akan disampaikan. Jadi ini bukan membedah total, tapi saya rindu untuk kita belajar. Sekali lagi, Daniel, seseorang yang terkenalnya, termasuk paling cakap dan pandai. Mari kita baca ya, Daniel 1, mulai dari ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap, untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ini cerita mengenai zaman kekalahan bangsa Israel. Jadi ini bukan cerita yang indah bagi orang Israel, padahal secara personal Daniel ini orang yang perlu dikagumi. Tapi bagi orang Israel ini cerita menyedihkan. Karena ini saatnya hancur-hancurnya kerajaan Israel. Ini saat Israel bukan lagi kerajaan, dikalahkan. Ini membuktikan, bahkan ini ada kata-kata tadi, perkakas dari bait Allah yang dahulu dibangun di zamannya Salomo, diberikan barang-barang yang terindah zaman keemasan Salomo, itu diambil, dibawa, dimasukkan ke dalam tempat penyembahan dewanya orang Babilonia. Tanda-tanda merampas dan ditaruh itu menunjukkan bagi orang Babilonia bahwa dewanya Raja Babilonia atau dewanya bangsa Babilonia itu menang lawan dewanya orang Israel. Jadi mereka itu menunjukkan ini untuk pamer. Ini loh ilah-ilah yang sudah dikalahkan oleh dewanya Babilonia. Itu termasuk yang disembah oleh orang Israel. Jadi ini menunjukkan kekalahan. Ayat ini menunjukkan kesedihan, ayat ini menunjukkan kekalahan, ayat ini menunjukkan penghinaan sebenarnya. Anda tadi lihat video laporan kemenangan. Anda lihat bahwa kita mengadakannya di satu gereja yang cukup kuno. Kalau kita bergereja di Indonesia, jarang, apalagi yang karismatik, kita jarang di gedung-gedung kuno. Semua gedungnya kebanyakan baru, dibikin sendiri, semua desainnya modern, semuanya pakai semua hal yang baru. Itu gereja yang kita pakai di sana itu dibangun di katedral di tengah-tengahnya Rotterdam itu, di pusat kota benar-benar, itu dibangunnya 1400 sekian. 1400, itu sudah berumur 600 tahun lebih. Itu masih kuat. Memang waktu Perang Dunia Kedua hancur tapi dibangun kembali. Itu benar-benar didesain untuk membuat orang kalau ada masuk, itu nggak sempat sih ya. Tapi kalau Anda lihat itu kan sampai atas ya. Nggak ada area yang tidak didekorasi. Mulai dari lantainya, itu semua marmer, temboknya semua itu ada ukirannya, ada apa, semuanya
Tiang-tiangnya itu ada ukirannya sampai atas, itu setiap kaca itu ada mozaiknya. Jadi kalau itu gedung itu didesain, pintu masuknya itu pendek, kau belok masuk ini langsung ngelihat ke atas, ngelihat ke atas. Pokoknya kalau semua orang itu kalau ngelihat ke atas itu wow, pasti begitu. Berarti arsiteknya itu dengan sengaja, semua orang yang masuk gereja ngelihat ke atas dan wow, tujuannya Tuhan, bukan gedungnya, tapi arsiteknya membantu dengan gedungnya. Gedungnya itu begitu indah. Tapi sekarang kalau Anda itu ada yang pelayanan itu keliling seluruh gedung, itu ternyata di belakang itu ada foto-foto. Jadi di paling pucuk itu ada foto-foto, isinya itu ya, gay parade, trans women, pokoknya yang isinya itu kayak, ini gedung gereja atau? Jadi kita ini mulai bingung, ini tempat untuk menyembah apa? Kalau tadi kata-kata yang di Alkitab, perkakas dibawa ke rumah dewa. Berarti apapun yang mestinya untuk menyembah Tuhan, dipakai untuk menyembah dewa yang lain. Gedung gereja itu, gedungnya dipakai untuk menyembah yang lain. Kita tuh acaranya hari Sabtu dan Minggu. Hari Jumatnya, Jumat malamnya, itu tempat untuk dugem. Jadi isinya itu 2.000 orang, pakai dugem silent. Mereka semua dibagiin headset, headphone. Kemudian mereka itu dansa sambil diem, jadi maksudnya nggak ada suara, nggak pakai sound system, semuanya pakai wifi. Jadi unik sih, jadi nggak dengar suara tapi semua orangnya kayak orang mabuk semua gitu. Jadi itu gedungnya, perkakasnya, gedung gereja yang indah, dipakai untuk menyembah yang lain-lainnya. Tanda kekalahan. Kekalahannya bukan di zaman itu aja. Zaman sekarang pun di mana-mana ada kekalahan. Kalau dibiarin ya, nah harus ada yang berani berdiri untuk membela. Saya mengucap syukur kita ada di gereja yang mau membela. Kita ubah kembali yang namanya gedung gereja yang sudah dipakai nggak tahu dibuat apa aja. Nggak jelas itu. Iya memang soalnya sudah nggak, gerejanya sudah nggak bisa tidak bisa memaintain sendiri, gerejanya sudah nggak bisa. Jadi itu kalau hari itu tidak kita sewa, kalau nggak disewa yang tadi kayak untuk dugem, itu siangnya itu dipakai, jadi kan ada tiket booth-nya, masuk setiap orang bayar 5 euro. Makanya ada kesaksian dari yang ikut itu, ada orang-orang itu yang memang turis, jadi datang masuk ngelihat gini, terus keluar lagi, nggak ikut acara. Karena mereka cuma mau ngelihat gedungnya, acaranya nggak menarik. Tuhannya tidak tertarik mereka. Mereka cuma ngeliat gedungnya. Gedungnya itu dibangun atas dasar kecakapan. Tahun 1400 mendesain gedung seperti itu. Gedung zaman sekarang coba. Enggak tahu di sini ada kontraktor atau arsitek. Berani Anda jamin gedung yang kita bangun zaman sekarang 600 tahun masih ada? 20 tahun aja sudah mulai harus dibangunin Bali rasanya. Iya. Apalagi, ya gimana ya, di Indonesia itu temperaturnya cuman panas atau sangat panas, benar ya. Kalau di sana itu panas, dingin, panas sih. Itu gedung kalau dipanas dinginin itu lebih parah lagi, benar ya. Lebih gampang rusaknya. Mereka itu bisa tahan itu. Itu berarti kan karena kecanggihan ya. Kepandaian, keahlian, visioner bahkan 600 tahun orang yang ngelihat masih cukup tercengang. Masih menganggap itu indah. Saya nggak yakin 600 tahun lagi orang ngelihat gedung ini dianggap indah. Sekarang kita anggap indah. Tapi mungkin 20 tahun sudah langsung ngomong ini kuno ya. Itu 600 tahun kita ngelihat masih, wow bagus ya gedung ini. Itu orang kalau nggak visioner, nggak mungkin yang desain. Bangunnya, itu semua berdasarkan skill, keahlian. Skill, keahlian. Memuliakan nama Tuhan enggak? Ujung-ujungnya enggak juga. Buktinya dipakai untuk menyembah yang lain-lainnya. Tapi bahasanya dunia itu memang hikmat. Coba Anda lihat tadi ayat 4 atau mulai ayat 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak
ada suatu celah berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, pengetahuan yang banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap. Bagi orang dunia yang dicari, cara perekrutannya itu, badannya harus bagus, mukanya harus baik, otaknya harus encer, ngerti hikmat, punya pengetahuan, bisa ngafalin, ya kan? Punya ilmu, berarti punya skill, punya talenta. Orang yang cakap. Ya, ini orang dunia itu ngelihat bagian luarnya. Ini dari pembukaan, ini ironis sih sebenarnya. Ini cerita tentang orang yang paling berhikmat, paling cakap, punya posisi yang termasuk yang paling tinggi, punya otoritas yang tertinggi, yang ada di Alkitab kecuali Yusuf kali. Mungkin Daud, tapi ini di Babilonia waktu itu mendunia. Jadi dia kalau posisinya itu mungkin 20-30% semua yang masih hidup di zamannya itu dikuasai sama Babilonia. Berarti tingginya yang namanya Daniel itu sempat mentitik pucuknya itu adalah orang nomor 3 di Babilonia atau Persia. Which berarti dia itu orang yang punya power yang luar biasa. Gara-gara apa? Kecakapan, hikmat, perawakan baik. Kelihatannya berarti ini adalah jalan menuju sukses. Jika mau diterjemahkan demikian, bahkan pembukaannya di ayat 4, yang dipilih itu adalah masalah tidak ada celah, berperawakan baik, hikmat, pengetahuan banyak, punya ilmu dan cakap. Itu semua yang dunia ini percayai sekarang. Makanya saya nggak menolak ya, tapi dunia ada satu industri yang isinya untuk apa ya, estetik dan apa ya, misalnya slimming, misalnya laku, bener ya? Bener nggak? Gym, itu untuk apa sih? Perawakan baik, bener ya? Orang yang PT banyak sih, di GMS banyak. Orang yang kerjaannya personal trainer, mau apa sih, jualan makanan yang untuk menguruskan, untuk menjaga bentuk tubuh agar perawakan baik, laku nggak? Ini bahasanya dunia nggak? Sekolah, sekarang zaman sekarang, dulu zaman saya sekolah itu cuma 3 yang terkenal gitu kayaknya. Zaman sekarang puluhan deh. Tanya sekolah mana? Nggak tahu saya. Ini cuman SD, SMP, SMA itu loh. Itu dulu tuh 3 hafal kayaknya. Saya kalau tanya kamu yang seumur-umur saya, kamu dulu sekolah mana? Saya tahu 3 atau 4 gitu lah. Saya pasti tahu, oh yang ini yang di daerah. Kita langsung nyebutin yang di situ kan gitu. Zaman sekarang coba, Anda sebutin nama sekolah anak Anda. Pasti belum tahu orang itu di mana itu ya. Sekolah itu menjamur. Kenapa? Pengetahuan itu menjual. Jadi bisnis kan. Karena itu yang dikejar. Setiap anak direncanakan. Kenapa kok orang tua mau bayar PT lah, gym lah, estetik klinik lah, ya apa sih pengurusan. Bahkan kalau di Korea, bayar ke Korea, ya kan, operasi plastik, ya. Why? Karena perawakan baik, semua yang itu berbicara. Kalau engkau badannya baik, mukanya keren, lulusan baik, Anda cakap, punya skill, les-lesan apapun, bener ya, mau les piano, gitar, nyanyi, nari, itu laku semua. Skill bahasa, semua itu laku. Kenapa? Kalau Anda dipenuhi semua, kemungkinan dianggap loh ya, dianggap dan dipercayai karena dijalanin, diinvestin, baik itu waktu, duit, kemungkinan berhasil tinggi, benar nggak? Siapa di sini anaknya nggak sekolah? Sekolah semua kan, anak saya sekolah kok. Kita itu masuk ke dalam culture ini. Culture ini meninggikan, bahkan mendewakan semua yang disebutkan. Coba tuh, kan ada ya kompetisi yang namanya Miss Universe, itu berarti mendewakan yang perawakan dan apa ya, tampang yang tidak ada celah. Dicari yang paling top, yang paling jago. Bukannya bintang-bintang film itu adalah orang-orang yang tampangnya paling baik, dimasukin jadiin top 10, benar nggak? Nggak tahu Son Heung-min, oh bukan, itu pemain sepak bola. Saya nggak tahu bintang-bintang filmnya Korea itu siapa aja, namanya bagi saya mirip-mirip semua.
Jajangmyeon, bukan. Bukan ya, bibimbap. Bulgogi. Ya itu yang saya hafal sih. Ya. Itu kalbi yang paling cakep, enggak ya? Ya itu yang jadi bahasanya zaman sekarang bahkan di top 10 kan. Mau cewek cowok semuanya dibuat untuk itu yang ditarget. Rasanya yang cakep itu yang kayak gitu. Yang cantik itu kayak begitu. Jadi kita punya target, harusnya arahnya ke sana. Itu tetap berbicara. Ini poin pertama, hikmat kecakapan berbicara kepada dunia yang tidak percaya Tuhan. Ini semua, orang percaya nggak percaya Tuhan itu semua bicara. Kita yang percaya Tuhan juga ikut jadi, ikut culture-nya. Jadi memang temanya hari ini saya disuruh khotbahnya ada. Kita orang Kristen saya setuju juga sih. Jangan sampai kita gara-gara percaya Tuhan, kemudian kita jadi bodoh. Jadi kita nggak pakai baju yang rapi. Jadi kita nggak menata rambut. Kita nggak memaksimalkan apa yang kita punya. Kayak potong rambut, nggak usah lah. Kita pakai batok kelapa, batok kepala, ya kelapa, ya. Terus dipotong, cuman ya salah juga kan gitu ya. Tetap ke salon. Tapi apakah itu yang kita sembah apa enggak? Nah masalahnya kalau bagi orang Babilonia, itu yang disembah. Karena itu yang didekatkan dengan yang namanya istana raja. Yang diletakkan, direkrut yang paling ganteng, pinter, cakep, paling talented, keturunan bangsawan lagi. Di zaman itu yang the strong survive. Orang yang jadi raja bangsawan zaman itu ada either dia punya kenalan banyak, skillnya tinggi, jago silat, enggak ya? Di sini ya enggak tahu ya, punya silatnya sendiri lah ya. Orang saking jago strateginya, dia jago politik maupun strategi sehingga dia sampai di pucuk. Dia sampai di puncak. Jadi mereka merekrut yang dari orang Israel pun bangsawan itu pasti yang pinter, pasti yang kuat, pasti yang sudah, yang lama-lama pasti hancur lah. Ini yang pinter-pinter, yang kuat-kuat, yang sudah secara evolusi keturunan orang-orang yang punya talenta diambilin, dideketin untuk mensupport kerajaannya sehingga kerajaannya makin lama makin jago, makin kuat. Tapi Anda nggak tahu bahwa apa yang harus dibayar oleh orang yang direkrut oleh dunia ini. Ini Alkitab itu menunjukkan. Oke, ayat 5 diteruskan. Ini orang yang direkrutkan yang orang yang potensi. Jika Daniel dan kawan-kawannya, karena ini ceritanya Daniel, saya ini mesti hafalin nama Israelnya Daniel atau Belsasar. Daniel ini Sadrak Mesak Abednego. Saya hafalnya malah nama Babilonianya Sadrak Mesak Abednego, lebih gampang bagi saya. Yang Hanaya ini apa ini namanya? Hanaya, Misael, dan Asaria. Ya, itu enggak terlalu terkenal, ya kan? Yang terkenal Sadrak Mesak Abednego, lebih flowing bagi bahasa Indonesia. Karena apalagi dulu saya punya sopir namanya Mesa. Jadi hafal saya. Sekarang anggota CG kita ada yang namanya Mesa. Jadi ya kita ya hafal. CGL by the way. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang direkrut dan diposisikan di sepertinya terbaik kan, tapi Anda harus tahu apa yang harus mereka lalui. Ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Untuk direkrut, kemudian untuk bisa bekerja, mereka itu harus dikasih makan, saya nggak ngerti, pelabur setiap hari itu apa ya. Pokoknya dikasih makan, dikasih anggur, dan dididik, bahkan namanya harus diganti. Itu berarti a change of identity. Untuk bisa mencapai posisi di sana, itu pasti identitasnya harus diubah total.
saya sempat meriset dan kesimpulan saya, kalau mereka laki-laki ganteng dimasukin ke istana raja, gak mungkin kalau mereka itu bukan sida-sida. Teorinya kalau yang raja itu harus yang paling maco, oke? Yang deket-deket raja itu kecuali itu panglima loh ya, dan itu pun tinggalnya nggak mungkin deket istana raja, pasti dikasih jarak. Yang tinggal di istana raja, yang deket istana raja, semuanya sida-sida. Artinya sida-sida adalah dikebiri. Berarti yang laki, yang paling laki cuman rajanya doang. Jadi baik istri dan haremnya, permaisurinya raja tidak terancam sama sekali. Jadi keturunan dari raja itu asli dari rajanya, karena yang laki di sana nggak ada yang bisa punya anak. Hanya raja, jadi bisa terjamin, karena di zaman dahulu nggak ada DNA test. Terjamin ini pasti keturunan raja semua. Yang paling punya potensi hanya raja. Berarti yang namanya Daniel ini kelihatannya ganteng, kelihatannya perawakan baik, kelihatannya cakep, gak punya keturunan. Anda cari di Alkitab, gak ada yang namanya anaknya Daniel. Itu makin saya, gak pernah disebutkan bahwa dia adalah seorang sida-sida atau eunuch. Gak pernah, tapi kesimpulannya itu sangat tinggi. Gak mungkin, gak ada logikanya. Karena tadi aja yang disuruh, yang diperintahkan adalah di ayat 3, Aspenas kepala istana. Itu pun kalau nanti dijelasin di bawah, dia itu sida-sida. Lah kalau yang memimpin aja sida-sida, nggak mungkin anak buahnya bukan sida-sida. Jadi Daniel ini nggak punya keturunan. Jadi enak enggak kerja di sana istana? Enggak lah. Jadi sebenarnya Daniel ini diceritakan bahwa orangnya ini gak pernah ditunjukkan frustrasinya, marahnya, mangkelnya. Gak pernah sedikit pun dikeluarin. Tapi Anda harus tahu ini seseorang anak muda yang umurnya ditebak antara umur 14 sampai 16. Kalau diomong anak muda kata-katanya itu definisinya adalah umur 14 sampai 16. Pindah bahasa, pindah rumah, kemungkinan besar papa mamanya mati semua, keluarganya mati semua, gak punya negara, gak ada tempat ibadah, nama diganti, dikebiri. Kurang apa potensi untuk kepahitan? Ini Daniel ini orang yang paling top di Alkitab. Kalau Anda baca sekilas, ini orang hebat, posisinya tinggi. Ini dari startnya kita harus melihat posisinya, ini orang yang potensi untuk stres. Ini orang hidupnya nggak nyaman sama sekali. Dari bangsawan jadi budak. Ini turun derajat berapa posisi ini. Dari laki-laki punya masa depan jadi 0. Nama aja 0. Dia itu 0 sama sekali. Itu identitas diambili semua. Anda mau punya apa? Kegantengan, buat apa kalau Anda enggak dikebiri? Anda punya kecakapan, buat apa kalau kerjanya untuk rajanya? Anda mau bangun, punya apa? Simpanan, untuk siapa? Anda punya anak aja enggak bisa kok. Anda mau bangun, punya kepemilikan, kapan dia punya sertifikat? Namanya aja diganti kok. Dia gak punya hak, nothing. Jadi budak. Yet, dia pandai. Yet, dia punya potensi. Gimana kalau start dari kehidupanmu sejak awal, semua yang mestinya membuat engkau bahagia dan mencapai sukses diambilin semua. Kenapa kok ada kitab Daniel? Karena titik di sini mereka itu bisa punya paling gampangnya yang ikut aja toh. Kamu punya future apa? Lihat raja yang dan kerajaan dan Allah yang disembah. Sekarang perkakasnya sudah dibuat untuk tunduk kepada dewanya Babilonia.
Buat apa beriman kepada Allah yang dikalahkan? Benar enggak? Bunganya dunia zaman sekarang, saya ini ke Eropa, penuh dengan tantangan. Kalau kita ini mengabarkan ya ayo ke gereja, mereka ngomongnya gini, gereja itu kuno. Mereka itu ngomongnya begini, kesimpulannya aja, orang yang ke gereja itu berarti nggak punya logika, karena kamu itu pakai iman kan, berarti pakai perasaan kan, faith itu iman itu kan a jump in logic, logikanya nggak diselesaikan. Karena kalau ada mujizat, karena di Alkitab penuh dengan mujizat, jadi orang yang percaya mujizat berarti engkau nggak percaya teknologi, ilmu pengetahuan yang membuktikan semua itu harus ada bukti dan repeatability. Supaya menunjukkan bahwa ini konsisten. Kalau ada mujizat kan nggak bisa. Mujizat di Alkitab itu biasanya unik-unik, jarang diulangi. Mau kesembuhan pun kesembuhannya nggak persis mirip sama, persis nggak ada. Pasti beda-beda. Mujizatnya beda-beda. Musa belah Laut Merah, nggak ada lagi yang belah Laut Merah. Si Yosua memberhentikan sungai Yordan. Yang mirip itu cuman Elia Elisa sama-sama belah sungai Yordan gitu kelihatannya. Yang lainnya tuh nggak ada yang mirip. Jadi mujizat itu bisa dibuktikan nggak? Nggak mesti sih, karena nggak ada logikanya. Nggak ada eksperimen yang bisa membuktikan bahwa itu bisa terjadi. Nah, namanya aja mujizat. Jadi bagi orang yang dasar yang ditinggikan dan diagungkan adalah ilmu pengetahuan. Orang Kristen itu orang bodoh. Karena engkau percaya mujizat. Sama aja jika di kondisi culture yang meninggikan kecakapan, hikmat, semua itu. Saat engkau berkata aku masih menyembah Tuhan. Dikatain orang bodoh enggak? Ya dibunuh kalau dia. Resikonya lebih tinggi. Zaman kita sekarang paling dikata-katai. Di Eropa paling dikata-katai. Zaman kita kalau di Indonesia paling dikatain kamu kok fanatik ya. Ya bener gak? Ngapain di sini kamu pelayanan sama gereja? Kamu cuma dipakai sama gereja. Bener ya? Kamu diperas ya, istilahnya kan gitu ya. Itu kalau diterusin sampai di Eropa. Sekarang kata-katanya cuma kamu diperas ya sama gereja ya. Itu startnya, kecil-kecilannya begitu ya. Nanti kalau diterusin, bodoh kamu kalau ke gereja. Itu zaman kuno, zaman dahulu itu. Zaman sekarang itu pengetahuan, AI. Zaman sekarang itu computer language. Zaman sekarang itu logic. Kalau engkau sedih, pakai psikologi. Ada ilmunya. Itu ya, yang kalau kita, kan balikannya, kalau orang Kristen sedih. Beriman dong sama Tuhan. Dikasih ayat, didoain. Benar ya. Kalau di Eropa, sedih. Lagi down. Datang ke psikologis. Dikatain nanti, kalau winter blues, ada terus ada kata-katanya. Pokoknya punya perasaannya. Dan jawabannya itu, salahnya kondisi masa lalumu atau kamu yang ada masalah, terus dikasih obat. Saya ini berjumpa dengan seorang, saya bukan menurunkan psikologi atau bukan. Tapi saya ini ketemu sama suster dari rumah sakit jiwa terbesar nomor 2 sekarang. Di Eropa, di Perancis. Mereka itu suster yang jagain, mereka itu kerja 30 tahun. Ini selama sudah puluhan tahun sejak Perang Dunia Kedua, rumah sakit jiwa ini dibentuk untuk mengetrit jutaan tentara Perancis maupun seluruh tentaranya sekutu yang PTSD, post traumatic stress disorder, pokoknya setelah trauma ya, orang kalau ada orang yang mati temennya, kepalanya pecah itu pasti PTSD lah ya, atau boom temennya mati dia enggak kan gitu ya, atau berangkat bersama-sama 50 orang pulang tinggal 3, itu yang 3 orang PTSD barengan. Ini orang kayak gini ditreat di rumah sakit jiwa terbesar gara-gara Perang Dunia Kedua, dan itu tetap terbesar sampai baru-baru ini aja, dan mereka itu kerja di sana 30 tahun. Saya tanya simpel, saya ini kan orang yang nggak percaya Tuhan. Cuman salah satu anggota CG aja memperkenalkan kami waktu CG Fun. Kita mengundang orang-orang kayak gitu. Nah, saya
Ya, saya nggak tahu, ada ide, pertanyaannya simple. Oh, kamu 30 tahun ya? Wah, ya, habis basa-basi saya nanya begini. So, selama kamu 30 tahun ini, pernah nemu orang yang sembuh nggak? Loh, benar ya, simple kan? Simple. Ini kan orang yang di rumah sakit jiwa yang terbesar. Ini kan namanya terbesar kan berarti semua teknologi, psikologi mengenai rumah sakit kejiwaannya, mengenai kejiwaan semua kan ditaruh di sana lah. Every knowledge yang terbaik, cara treatment yang terbaik semua dimasukin sana. Bener ya? 30 tahun saya tanya, kamu pernah lihat orang sembuh enggak? Selama 30 tahun ini. Jawabannya simple, enggak. Semua treatment kami itu hanya suppress semua simptomnya. Cuman nurunin aja. Enggak ada yang menyembuhkan. I've never seen anyone sembuh. Jadi teknologi, ya gini. Kitab Daniel ini menyatakan hikmat itu penting enggak? Yes, ini salah satu yang membuat engkau enggak langsung dibunuh. Ini mereka dibawa ke istana raja. Karena kalau kamu enggak pinter, langsung dibunuh. Or ditinggal di Yerusalem yang enggak ada makanan, enggak ada ekonomi, nothing. Engkau akan jadi orang miskin habis. Memang. Tapi ini apakah menyelesaikan masalah? Seluruh cerita, keempat-empatnya ini saya mau membuktikan bahwa hikmat yang membuat dia dipilih tidak menyelamatkan. Hikmat yang tadinya membuat sepertinya di ayat 4 tadi itu, pasal 1 ayat 4, sepertinya inilah yang disembah oleh orang Babilonia. Tidak menyelamatkan, tidak menyelesaikan masalah. Ini yang Daniel, orang yang paling cakap, penuh dengan mujizat hidupnya. Penuh dengan illogic semua, yang enggak bisa dibuktikan semua. Penuh dengan menerjemahkan mimpi. Mimpi, waktu itu dibikin ilmu sih, tapi mana bisa toh. Anda mau membuktikan, Anda menerjemahkan, Anda mimpi, kita mau baca mimpi Anda, gimana caranya coba? Sampai zaman sekarang AI aja, yang mestinya sudah secanggih itu, belum ada yang bisa. Saya tinggal tanya, misalnya saya tanya ChatGPT, kemarin saya mimpi apa? Enggak bisa. Meskipun saya ditempelin apapun, enggak bisa. Paling tahu Anda bergerak gini. Tahu kapan Anda mimpi? Enggak tahu mimpinya apa. Yang tahu ya cuman yang mimpi. Itu pun kan bisa diomong, halusinasimu, imajinasimu, apa buktinya kamu mimpi itu? Kok bisa bohong? Alkitab ini mengenai hikmat, isinya mimpi di terjemahan. Saya ajak Anda ngelihat ya. Terus ini supaya Anda ngerti, ini the whole thing. Ini karena sampai terakhir. Ini campur aduk. Ini karena pembukaannya jadi yang paling jelas mungkin. Nanti kasihan yang 2, ketiga, keempat. Ya, karena itu terus ceritanya. Ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Kemudian saya teruskan dulu, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat, saya nggak ngerti artinya penjenang. Ya ini kayaknya asistennya. Penjenang yang diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaraya. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawaan kami dengan perawaan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian diperlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik. Dan dan mereka kelihatan lebih gemuk. Gemuk itu lebih baik enggak? Ya,
daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Bentar. Ini saya nggak tahu di sini ada orang nutritionist atau ya ini ada dokter sih, tapi gini, kalau orang makan daging versus makan sayur doang, kira-kira yang lebih gemuk yang mana? Loh, gampang kan ya, gampang. 10 hari ada yang satu saya kasih makan daging isinya itu spare rib ya kan ya. Wagyu ya kan. Ini kan raja, istana raja ya kan. Ini isinya itu benar-benar mungkin lobster ya kan, crab ya kan, haisom, pokoknya makanannya penuh dengan ada truffle, ada semuanya, ada foie gras itu yang fatnya duck punya liver yang dibuat fatty liver ini. Duck yang sakit dimakan sama kita, iya kan? Itu benar-benar kan orang fatty liver kan di treatment ya. Kalau ini duck malah dicekokin fat hanya untuk buat livernya fat, habis itu dibuat makanan di Perancis ya kan? Saya rasa ada zaman dahulu juga jenis gitu. Dan ini isinya pokoknya fat semua. Bandingin dengan cuma makan sayur. Kira-kira yang lebih gendut yang mana? Ya pasti yang fat lah. Kalau makannya normal ya kan? Gak mungkin yang makan sayur. Jadi ini saja kalau Anda ngelihat, ini mujizat apa enggak? Ini orang keluarnya logikanya pikirnya puasa Daniel. Ini bukan masalah puasanya, ini mujizat. Ini hanya jadi, ini yang katanya orang yang paling cakap, paling berhikmat. Tapi dia mau merisikokan. Coba tes ya, 10 hari aku makan sayur doang. Bandingin sama mereka. Itu sudah gak masuk akal. Itu sudah di luar akal. Katanya orang paling cakap. Katanya berhikmat. Di sini sudah imannya sudah masuk dahulu. Jadi cerita Daniel ini cerita mengenai kecakapan atau cerita mengenai iman. Jadi mulai dipikirkan kembali mesti. Karena Daniel ini bukan hanya pandai. Dia itu imannya melebihi kepandaiannya. Percuma kalau Anda punya kepandaian tapi nggak punya iman. Nanti ada cerita-cerita yang lain yang menunjukkan yang pandai sama-sama pandainya banyak. Tapi nggak ada satupun yang punya iman kayak Daniel. Di titik pertama di pasal 1, pembuktian diri dari Daniel, atau saya ulangi Daniel, saya masih lupa. Hanaya, Misael, dan Asaria, itu adalah mereka beriman. Gak masuk logika mereka. Pasti, meskipun umur 16, pasti mereka diajarin mengenai nutrisi sedikit-sedikit lah. Tujuannya apa? Mereka bisa memisahkan culture apa yang mengubahkan mereka dan apa yang tidak. Salah satu culture-nya adalah penyembahan berhala. Makanan yang dihidangkan oleh raja, itu penyembahan berhala semua. Dia itu bisa memisahkan apa yang teknologi yang tidak berhubungan dengan penyembahan berhala, dan apa yang, itu hikmatnya Daniel. Dan dia mengambil keputusan, aku mau memisahkan yang mana yang menghina Tuhan, yang mana yang tidak. Yang tidak menghina Tuhan, aku akan tetap jalani. Tapi yang menghina Tuhan, aku akan pisahkan, aku gak akan sentuh. Dan dia tetap percaya. Di Eropa, mereka itu mengambil keputusan. Ada satu titik, saya lupa di titik mana mereka itu berkata, state and religion harus dipisah. Jadi mereka berkata iman itu enggak ada urusannya dengan state atau negara. Jadi logika dan iman itu harus dipisah. Makanya kayak manusia itu kalau yang hidup di dunia religion atau iman itu kayak sendiri, lain gitu loh. Yang mau di dunia itu ini sendiri gitu. Dipisahkan, sejak saat itu malah turun semua. Gereja turun, iman turun, karena kayaknya either kamu masuk atau pergi. Saya ini ketemu sama orang-orang yang banyak orang-orang Indonesia yang istrinya orang Indonesia, suaminya orang Eropa. Jadi orang Indonesia itu, ini saya berbicara kepada laki-laki Indonesia, kamu kalau gak pegangin, cewek-cewek Indonesia itu diekspor semua, oke? Mereka itu mau loh, cewek-ceweknya Indonesia itu diambili semua ya kan. Saya jarang ketemu yang lakinya Indonesia, ceweknya orang Eropa itu jarang banget. Kayaknya cuma satu dari yang saya, lainnya itu yang cewek, yang orang Indonesia. Dan itu yang orang-orang Eropanya itu, kalau nganterin kan istrinya orang Indonesia beribadah.
suami-suaminya itu kumpul di belakang itu gini, are you in, are you out? Mereka itu bisa misahkan, kamu itu orang yang beriman atau kamu orang yang pakai logika. Mereka itu misahkan. Kalau kamu sudah masuk sana, aku nggak mau ngomong sama kamu. Jadi mereka itu kayak anti orang yang seperti Daniel yang berkata, aku mau makan makanan kudus. Saya membangun gereja di Eropa, itu yang bisa memisahkan. Kami tidak menolak teknologi. Kami akan pakai teknologi. Tapi kami bisa, sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu mengerti semua teknologinya. Kalau enggak, mereka enggak mungkin sampai posisinya tinggi. Jadi mereka ngerti manajemennya, ngerti semua logikanya, semua pelatihannya, bahasanya bahkan. Saya percaya mereka mengerti, tapi mereka bisa memisahkan yang tidak meninggikan Tuhan atau yang menghina Tuhan, dia nggak mau sentuh. Ini yang saya fight sekarang kalau membangun gereja di sana itu adalah setiap kali saya memberikan culture kita adalah kita melayani. Mereka menantang, ini kan culture-nya gereja Indonesia. Kalau kita menyembah, mengangkat tangan, lompat-lompat misalnya. Ini kan culture-nya gereja Indonesia. Kita itu kalau menyembah Tuhan itu begini. Saya ini kadang khotbah ke orang Eropa itu kadang. Saya ini pikir, waduh ini orang-orang nggak nangkep poin saya gitu. Karena mereka tuh kayak mukanya garang-garang gitu. Ngelihat saya itu kayak serius, nggak ngantuk sih. Kalau orang Indonesia kan kalau nggak peduli kan ngantuk, bener ya. Ya. Kalau orang Eropa itu sopannya begini. Kalau mereka mau dengerin, mereka dengerin benar. Kalau nggak mau, mereka langsung keluar. Jadi kalau duduk di dalam, dia komitmen, dia dengerin. Tapi menurut saya, kalau tangan begini, mukanya serius gini, kayaknya ini orang nggak suka sama apa. Kalau orang Indonesia, kalau setuju itu kan senyum gitu ya. Ini nggak senyum, nggak mantuk sedikit pun ya nggak gitu loh ya. Ngangguk sih enggak. Tapi herannya setelah selesai ibadah, dia datang dan salamin saya. I like your preaching. Mukamu enggak menunjukkan, saya pikir ya. Saya sudah takut-takut ya kan ini masuk apa enggak. Ternyata mereka ya bisa aja menerima. Logika, pengetahuan, orang-orang yang kayak begini ini, mereka tuh nggak bisa misahkan. Mereka sudah kacau, mereka nggak bisa misahkan. Setiap kali saya mensuggest DNA-nya GMS, mereka tuh ngomongnya, ini culture Indonesia. Saya ngomong, enggak. Saya ini orang Indonesia, saya lahir di Indonesia. Saya itu percaya Tuhan umur 20-an. Jadi saya tahu apa yang memang culture Indonesia dan apa yang culture kekristenan. Yang saya bawa ini bukan culture Indonesia. Yang saya bawa adalah culture Kristen. Dan mereka sudah nggak tahu, padahal di Eropa. Mereka sudah nggak bisa misahkan yang mana yang Babilonia, yang mana mereka perkakas gereja dipakai untuk dugem. Mereka perkakas itu sudah masuk ke dalam dewa penyembahan berhala, which is ilmu pengetahuan, logika. Sampai Tuhan itu lebih kecil, iman kepada Tuhan itu lebih kecil dari ilmu pengetahuan. Yang disembah itu ilmu pengetahuan, kecakapan, kepandaian, bentuk yang indah. Semua yang luar itu ditinggikan, buktikan, show me. Saya minta kamu tunjukkan Tuhan itu ada, baru aku mau baptis. Gak mau menyentuh iman. Mereka gak bisa bedain. Saya mau bangun gereja yang seperti Daniel. Di titik, di tengah culture yang menolak iman kepada Tuhan. Kita mau beriman kepada Tuhan. Bisa gak kita tetap andai tapi beriman kepada Tuhan? Daniel berkata bisa. Siapa yang percaya katakan amin. Kita bukan jadi orang Kristen yang beriman tapi bodoh. Bukan. Kita jadi orang Kristen yang beriman tapi skillful. Siapa yang percaya katakan amin. Tapi imannya di depan, bukan kebalikan. Nantinya lesnya yang diutamakan, CG-nya dilupakan. Nanti pelatihannya yang diutamakan, tapi gerejanya dilupakan. Nanti sekolahnya di mana itu yang menentukan keputusan anaknya sekolah di mana, atau Anda cari di mana ada CG-nya, ada GMS-nya. Yang mana yang menentukan? Daniel berkata, tentukan di mana ada iman kepada Tuhan dahulu. Itu yang membuat Daniel outlast 4 raja. 4 raja. Rajanya silih berganti, yang katanya yang lebih kaya, lebih berkuasa, yang mati semua digantiin. Danielnya masih hidup.
Poin kedua, menjaga kekudusan dalam kondisi tertekan, mengundang penyertaan Tuhan. Salah satu yang membuat Daniel bisa lewat 4 generasi raja, bahkan ini ganti negara. Babilonia menjadi Medo Persia. Dia masih hidup. Itu karena kalau ganti padahal dia posisinya tinggi, biasanya dibunuh semua. Kalau masih hidup, ini bukan karena kepandaiannya, tapi karena penyertaan Tuhannya. Apa yang mengundang penyertaan Tuhan? Yaitu bisa memisahkan yang mana yang ilmu pengetahuan yang tidak menjelekkan Tuhan. Berarti ilmu pengetahuan diletakkan di bawah iman kepada Tuhan, di bawah segalanya. Dari permulaan aja Daniel mengandalkan mujizat. Karena setelah ayat 15 itu, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik. Itu mujizat. Kemudian saya teruskan ya, ayat 16, kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan dari mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Jadi poinnya di Alkitab ini bukan masalah makanannya, tapi masalah apa yang tidak menyembah Tuhan. Karena ini perkakas apa yang menjelekkan apapun yang di dalam culture dunia ini, entah di Indonesia ataupun di Eropa. Gereja kita itu harus menjadi gereja yang tahu, yang bisa memilah-milah yang mana ini culture ini menyembah Tuhan atau menjelekkan Tuhan. Kalau ini menjelekkan Tuhan, jangan dipakai, jangan dilakukan. Anda puasa hal itu. Contoh sih, saya mau kasih contoh. Kalau di sini lebih jelas mungkin ya. Kalau di sini atau di sini sepertinya kalau di Indonesia, misalnya saya ini cuma ngomong sebagai salah satu contoh ya, sesuatu yang kontroversial supaya Anda jelas bahwa ini sebenarnya keputusan. Kalau kita minum alkohol, kita kira itu berdosa apa enggak? Nah, kalau orang Indonesia berkata, ya dosa. Enggak loh kalau minum alkohol, mestinya loh Alkitab. Kalau mau benar-benar dijeli-jeli, ya enggak boleh itu mabuk. Benar ya? Tapi kan kita enggak tahu ya, minum alkohol kan enggak tahu kapan mabuk, kapan enggak. Kan definisinya enggak jelas ya. So kalau di Indonesia gampang. Ya kita kan panas, minum alkohol tambah keringatan, benar ya? Tapi kalau di tempat dingin, alkohol itu botol. Kalau gemeteran, minumin alkohol itu bisa menyelamatkan nyawa. Jadi, kalau orang Kristen di Eropa, minum alkohol boleh enggak? Sih, kontroversi kan? Saya mengambil keputusan. Kalau saya pemimpinnya, saya dulu minum alkohol. Artinya minum wine saat-saat pesta. Bagi saya enggak masalah lah, enggak mabuk ya. Tapi sejak saya ke sana dan saya melihat bahwa ini kalau diterusin bisa jadi culture. Ada di negara-negara tertentu. Setiap Sabtu mereka itu kayak ibadahnya. Mereka minum-minuman. Jadi mereka itu tempat man cave-nya itu satu rak gini isinya bir semua. Jadi mereka kumpul sama teman-temannya seperti beribadah. Mereka pasti mabuk. Itu kan kayak ibadah, benar ya? Jika saya mau berkata jangan mabuk, tapi saya sendiri minum wine, gimana caranya saya bisa berotoritas? Jadi saya mengambil putusan sejak saya ke Eropa, saya nggak mau menyentuh alkohol. Seperti Daniel berkata, saya mau berhenti, saya mau puasa. Bukannya nggak suka wagyu, ya kan? Tapi saya mau berbicara kepada culture ini, bahwa ayo menyembah Tuhan yuk. Apapun yang rasanya menyembah Tuhan, I don't wanna touch. Saya ambil putusan untuk tidak menyentuh alkohol. Supaya saya kalau ngomong, lagi minum-minum ya. Saya suatu saat saya nggak bikin peraturan, tapi suatu saat saya bisa bilang, ayo nyembah Tuhan aja daripada kamu minum minuman bir habis-habisan atau wine. Ayo kita worship night aja yuk. Saya punya otoritas karena saya nggak menyentuh itu. Saya berpuasa, saya mengambil keputusan untuk menguduskan diri. Saya pisahkan yang mana yang mestinya culture-nya nggak apa-apa. Ya, even ilmu pengetahuan ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak menyembah ilmu pengetahuan, saya menyembah Tuhannya. Of course, bisnis saya pakai ilmu pengetahuan. Saya barusan di bulan lalu ini bisnis saya lulus satu sertifikat yang bagi kami kejar 3 tahun dan akhirnya kita dapat. 2 tahun lah kita kejar. Akhirnya kita dapat. Ini sertifikasi yang tertinggi. Ilmu pengetahuan kita pakai. Itu pakai semua science, teknologi semuanya dipakai. But
Bukan itu yang menyebabkan company saya berhasil. Tapi Tuhan, penyertaan Tuhan. Bisa nggak kita misahin? Bisa nggak setiap keputusan kita menandakan bahwa kita lebih mengutamakan Tuhan daripada yang lain? Keputusan kita apa? Seperti Daniel atau seperti dunia Babilonia? Poin ketiga, urapan dan penyertaan Tuhan dalam bentuk kesehatan, pengetahuan, kepandaian, hikmat, dan pengertian. Saya teruskan. Ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah ini yang saya tadi bilang, gimana caranya kita mempelajari mimpi toh? Ini tapi dianggap ilmu. Tuhan memberikan. Tiba-tiba bukannya mereka nggak punya keahlian, mereka punya kecakapan, tapi yang membuat mereka berhasil, pengetahuan dan kepandaian itu dari Tuhan. Mereka ngerti sumbernya dari mana. Jadi bukan ilmu pengetahuan yang disembah, tapi Tuhannya, sumber dari segala ilmu pengetahuan, itu yang disembah oleh Daniel. Jangan sampai kita menjadi gereja yang cakap, tapi yang menurut kita yang membuat cakap itu adalah sistemnya. No. Gak apa-apa ya, agak over sedikit. Minta izin sebentar. Saya ajak Anda melihat satu video laporan kemenangan yang Peter. Ini dalam bahasa Inggris, kan mengetes kecakapan berbagai bahasa. Ya kan? Saya berdoa Anda punya urapannya Daniel, yang kata-katanya ini tentang berbagai tulisan dan hikmat ya. Ini kesaksiannya memang orang Belanda dalam bahasa Inggris. So tolong Peternya dipasang, bisa ya? Dia adalah seseorang yang berkata, saya datang ke ibadah hari Minggu, dari 2 acara 2 hari itu, yang hari Minggunya dia datang cuma sekali, gara-gara ada yang datang di hari Sabtu masukin ke Facebook, cuman sekilas. Kemudian dia bilang, itu kualitasnya jelek, tapi saya curious, jadi saya datang. Di hari Minggu, kemudian dia ngomong, saya impressed. Saya ini dari dahulu Kristen tapi saya nggak suka gereja. Nah itu Eropa itu kayak begitu. Jadi Anda ngelihat kata-katanya itu bahasanya bahasa Alkitab. Dan dia ngomong fruit of the Spirit, the Holy Spirit. Itu semua ada. Dia ngomong love, joy, peace. Dia nyebutin. Jadi orang baca Alkitab. Tapi dia ngomong ke gereja. Dia ngomong this is the first time. Ini pertama kalinya. Saya berjumpa gereja yang menunjukkan kasih. Ini orang seumur berapa ini? 60 tahun? Mungkin? 50 lebih? 60? Ini orang berkata, dia selama ini enggak pernah ketemu gereja yang menunjukkan kasih. Saya mengucap syukur dia datang satu ibadah. Dia bisa ngelihat kasih. Dia ngomong, it's so much more. Dia ngomongnya gitu. So, you've just seen a church that express love. Oh, it's so much more than that. Dia ngomongnya begitu. Dia bisa ngomong bahwa gereja cuma datang satu ibadah loh. Ini ya acaranya bukan di ibadah. Dia itu cuma dengar pastor WW itu pengumuman, besok para yang pelayannya datang ya, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dia ikut datang. Dia ngomong ngaku, seumur umur saya ini nggak pernah datang ke gereja hari Senin. Itu hari Seninnya.
Boro-boro siang, katanya itu soalnya siang kita ngadainnya. Siang-siang datang ke gereja, gak pernah saya katanya. Tapi dia mau, dan dia sekarang sudah datang lagi, sudah beribadah di gereja kita. Sekarang dia sudah gak anti gereja, gara-gara satu ibadah. Sebentar, apakah gara-gara satu ibadah itu kelihatan sistemnya? Ya enggak lah. Yang dia lihat bukan sistemnya. Dia bukan kagum, wah hebat ya sound systemmu. Dan kita loh sound systemnya ya sewa, ya kan. Dan kita pindah ibadah dari tempat yang gedung gereja yang lebih gede itu, kita pindah ke tempat lain dan dia tetap ada. Berarti dia tercengang dengan kecakapannya? Bukan, dia tercengang dengan kasihnya. Kasih itu masa sistem yang menunjukkan? Kasih itu orang. Ternyata yang membuat mereka nempel tetap orangnya. Daniel itu disertai bukan kepandaiannya, tapi orangnya nanti. Ini dikatakan bukan hanya sekali. Daniel itu disukai sama orang. Disukai sama, kecuali musuhnya yang saingan. Karena dia disukai pemimpin, saingannya banyak. Dia disukai tapi dibenci. Karena ada kasih karunia Tuhan. Kerinduan saya adalah, Anda siap-siap ya. Kalau Anda makin jago dan percaya Tuhan, nanti atasan menyukai Anda, saingan Anda membenci Anda. Anda akan dijegalin kiri kanan. Dimasukin gua singa, apa ya. Kenapa? Orang ini sudah pandai, diberkati Tuhan lagi, iya kan? Jadi Anda mau nggak mencari ilmu dan tetap menyembah Tuhan? Loh ini hebat. Meskipun, sekali lagi tadi saya katakan, meskipun mestinya punya alasan Daniel itu benci sama Tuhan. Dia bisa bertanya, saya ini baru umur 16, kenapa kok harus kehilangan negaraku, keluargaku, orang tuaku, jabatanku? Dia itu bangsawan, sekarang aku jadi budak, dikebiri lagi. Dia bisa nggak marah? Dia nggak pernah mikirin. Nggak ada kepahitannya sedikit pun. Sedikit pun nggak ada. Nggak salah Daniel disertai Tuhan. Jadi gara-gara dia pandai kah? Enggak, karena hatinya nggak ada kepahitan. Hatinya bisa memilah-milah yang mana yang menyembah Tuhan, yang mana yang tidak. Dan dia menyembah Tuhan. Mengambil ketetapan. Bukan cuma nyembah Tuhan sekali-sekali, ketetapan itu harus konsisten. Karena sekelilingnya memaksa dia harus dididik culture dunia. Dia mengambil ketetapan untuk tidak. Penyertaan Tuhan itu datang dari keputusan kita. Hari ini Tuhan mencari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di dunia yang penuh dengan penyembahan berhala. Semua bangkit berdiri. Tiga poin yang saya mau ulangi. Hikmat dan kecakapan memang berbicara. Tetapi kita harus bisa memilah-milah sih. Karena hikmat dan kepandaian itu bahasanya orang yang tidak percaya Tuhan. Poin kedua, menjaga kekudusan dalam kondisi tertekan itu yang mengundang penyertaan Tuhan. Itu bukan hanya menjaga kekudusan sekali-sekali, itu berketetapan, it's a commitment. Ayo kita kalau melayani Tuhan itu komitmen, bukan cuma sekali-sekali melayani, tapi satu sikap hati yang diubahkan. I want to serve God. Aku mau melayani Tuhan. Aku berketetapan untuk meninggikan nama Tuhan. Bukan ilmu pengetahuan, bukan kecakapan, bukan kepandaian. Tapi Tuhan yang aku sembah. Yang ketiga, urapan dan penyertaan Tuhan itu nantinya. Yang mestinya katanya dikejar dalam bentuk sekolah yang tertinggi. Betul, saya setuju. Tapi ternyata itu dalam bentuk urapan. Tuhan yang memberikan kepandaian. Percuma ada sekolah di sekolah tertinggi tapi Anda nggak punya kepandaian, nggak punya hikmat. Percuma. Meskipun ada sekolah yang nggak terkenal, tapi Anda menyembah Tuhan. Saya percaya hikmatnya itu sama dengan orang yang sekolah di MIT, Stanford. Karena nggak dikatakan kan ini sekolahnya gimana, tapi Tuhan memberikan. Ternyata itu urapan. Urapan Tuhan itu bentuknya bisa dalam bentuk kesehatan, pengetahuan, kepandaian, bahkan hikmat dan pengertian yang sampai mengerti mimpi orang. Bisa membaca orang. Itu enggak ada sainsnya. Itu semua adalah nubuatan sebenarnya. Kelihatannya pengertian, tapi sebenarnya itu nubuatan. Itu Roh Kudus yang memberikan pengertian. Ternyata orang yang dipenuhi Roh Kudus itulah yang paling pandai. Jadi lebih pandaian orang yang ngerti semua ilmu tapi 30 tahun nggak pernah ngelihat kesembuhan, atau orang yang dipenuhi Roh Kudus nggak ngerti ahli psikologinya, maafkan ini, tapi kalau Anda doa orang gila pun sembuh. Bukannya itu yang lebih
melepaskan dan menyelesaikan masalah. Kerinduan saya, kita gabung. Bila perlu, dokternya saya mengucap syukur di sini banyak dokter yang penuh Roh Kudus sih. So, Anda punya pengetahuannya dan Anda penuh Roh Kudus. Itu kayak Daniel. Punya keahlian, tapi penuh Roh Kudus. Dan yang diutamakan adalah penyertaan Tuhan. Menyembah Tuhannya. Kerinduan saya, kita semua seperti kayak begitu. Katakan ke sebelah-sebelahnya, ayo menyembah Tuhan dahulu. Ayo kita nyanyikan satu lagu, kemudian kita berdoa. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih benar dari yang terbenar. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tahta. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tahta. Semua tundukkan kepala. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau berkata, Tuhan, di tengah-tengah kondisi culture dunia yang sedang mendewakan ilmu pengetahuan, kecakapan, kepandaian, keindahan, kecantikan, biarlah kami tetap mau menyembah Tuhan. Oh, kami tetap mau menjadi orang yang cakap, tapi kami tahu sumber kepandaian, sumber hikmat itu adalah Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di atas segalanya. Hanya Engkau yang kami agungkan. Kami enggak mengagungkan yang lain. Sehingga kami berdoa keputusan-keputusan baik. Setiap orang yang di tempat ini sampai keputusanmu kepada anak-anakmu. Itu bukan cuma ngikutin culture. Anda bisa memisahkan yang mana yang culture menyembah Tuhan. Yang mana yang culture menyembah kekuatan manusia. Yang mana yang culture yang menyembah ilmu pengetahuan. Yang mana yang culture yang menyembah ternyata ada ilah-ilah yang bersaing dengan Tuhan. Sehingga kalau engkau menyembah ilmu pengetahuan, engkau beriman kepada Tuhan, engkau dianggap kuno, engkau dianggap bodoh. Hari ini kita bisa memilah-milah, ada hikmat daripada Tuhan yang membuat jemaat pagi hari ini bisa mengerti yang mana yang menyembah Tuhan dan engkau akan menjadi orang yang disertai Tuhan karena engkau bisa menjaga kekudusan. Hari ini, siapa yang mau berketetapan, karena ini keputusan dari Anda. Untuk tetap menjaga kekudusan di tengah-tengah tekanan dunia. Tekanan dunia yang menyembah, sekali lagi, kekayaan, kepandaian, kecakapan, keindahan, kecantikan. Hari ini engkau berkata, yang lebih cantik, yang lebih indah, yang lebih agung itu adalah Tuhan. Hari ini kami mau berkeputusan, kami mau mengkuduskan diri. Mengkuduskan diri artinya memisahkan. Kami hanya meninggikan Tuhan saja. Kami menyembah Tuhan saja. Kami gak akan mendewakan yang lain. Hari ini yang mau berketetapan demikian, angkat tanganmu. Yang mengangkat tangan ini, ayo maju ke depan. Biar ini salah satu deklarasi Anda berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, sama seperti Daniel yang mengambil keputusan untuk berbicara kepada kepalanya, aku mau puasa, sepertinya begitu. Ayo yang tadi mengangkat tangan, ayo maju ke depan. Ini ketetapan Anda, namanya ketetapan itu kan keputusan, komitmen. Kalau tadi angkat tangan, jangan nanggung-nanggung, ini antara Anda dengan Tuhan. So Anda maju untuk berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mau sepakat. Ini ketetapanku, aku mau menyembah Tuhan, aku mau mengkuduskan diriku. Aku mau hanya menyembah Tuhan saja, hanya mengagungkan Tuhan saja. Oh iya, pengetahuan aku akan pakai, pengetahuan aku akan pelajari. Tapi itu bukan yang menentukan kehidupanku. Ternyata kehidupanku ditentukan dengan penyertaan Tuhan. Ini Tuhan yang ada di depan, angkat tanganmu. Biarlah hari ini kami berketetapan, hidupku kudus untuk Engkau Tuhan. Kepandaian bukan yang kami sembah.
kecakapan bukan yang kami kejar. Yang kami kejar adalah penyertaan-Mu. Ini kami Tuhan, hidupku untuk mengagungkan Tuhan. Hidupku, kami mau berketetapan. Terimalah urapan yang baru, biar engkau bahkan 10 kali lipat lebih cakap daripada orang-orang yang lain. Dari antara orang yang pandai pun, engkau punya 10 kali lipat hikmat, urapan Allah yang akan menambahkan bukan karena pelatihanmu, tapi di tengah-tengah pelatihanmu, engkau ditambahkan urapan Tuhan. Terimalah urapan yang baru ini. Tim pendoa mulai tumpang tangan, sepakat dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah urapan yang baru ini. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tata. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tata. Mari angkat tangan, mari katakan, biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tata. Mari seluruh jemaat Tuhan kita berdoa dalam bahasa roh. Kiara matakana ya dalam matakana ya dalam sabini biar dalam. Mari seluruh jemaat Tuhan. Kabini biana matakana ya dalam sabini biar dalam. Mari benarkan hati kami. Koreksi hati kami bila ada sesuatu yang tidak benar dan kudus di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Susun ulang hati kami, perbaiki hati kami. Kibini biar dalam matakana ba. Kibini biar nama ya dalam ya dalam sabini biar dalam matakana ya dalam sabana dalam matakana ya dalam matakana ya dalam. Kubara matakana ya dalam sabini biar dalam ya dalam ya dalam. Pulihkan setiap kami, pulihkan jemaat-Mu. Biar matakana ya dalam matakana ba. Kibini biar matakana ya dalam sabana dalam matakana ya dalam matakana ya dalam matakana ya dalam sabana dalam matakana ba ya dalam matakana. Kami percaya bahwa firman-Mu berbicara lebih keras Tuhan di hati kami. Ketika Roh Kudus Kau mendarat dalam hati kami. Untuk kami tidak menjadi orang yang takut-takutan hari-hari ini Tuhan. Untuk berjalan, untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bila hari ini dunia mungkin melihat apa mungkin yang menyenangkan buat dunia. Tapi bila hari ini Tuhan kami tahu. Ketika kami melakukan apa yang Kristus mau kerjakan di bumi ini, kami harus hidup seperti apa yang menyenangkan bagi Kristus. Berikan kepada kami ya Roh Kudus kemampuan dan kekuatan untuk mengerjakan dan melakukan semua hal yang dunia katakan mustahil. Aku berdoa secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat yang maju ke depan, Tuhan turunkan penyertaan, pengurapan, Tuhan munculkan keberanian untuk bahkan melawan arus, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jagai jemaat ini Tuhan, dengan firman yang memuridkan ini. Dari kami bawa firman untuk mendewasakan setiap kami dan memberitakan kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan, berkati Pastor Adrian. Kau pakai Tuhan untuk mengembalikan gereja Tuhan sebagaimana mestinya. Yang ada di Eropa, satu demi satu, gereja Tuhan akan berdiri sebagaimana mestinya. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat kemurahan kebaikan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya dan berkati sama-sama katakan, amin. Jemaat yang ada di depan bisa kembali ke tempat Anda masing-masing. Kita mau mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus dari roti dan anggur yang sudah dibagikan.
Buat Anda yang belum menerimanya, Anda bisa lambaikan tangan Anda. Untuk tim Asyir bisa datang ke tempat Anda dan memberikan roti dan anggur yang mungkin belum Anda terima. Mari kita mau persiapkan hati kita. Tangannya terpaku, Mari kita tetap berdiri. Mari persiapkan hatimu. Kami di biana matakan ya dalam dirinya, dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu salib. Walaupun tak kulihat semua itu, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Mari angkat suaramu. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Sabara matakan ya dalam hakiri biarlah matakan ya dalam sabara matakan ya dalam sabara matakan. Mari Allah Roh Kudus koreksi setiap hati kami. Bila ada sesuatu yang tidak kudus, tidak benar Tuhan, saat ini Tuhan ingatkan kami. Supaya hari ini perjamuan kudus ini tidak menjadi sebuah ritual yang remeh-temeh dalam hidup kami. Kami sungguh mau melihat apa yang Kristus lakukan dalam kehidupan kami. Apa yang Kristus lakukan satu kali itu selama-lamanya. Untuk menebus setiap dosa kami, membebaskan setiap kami. Kami di biara batakana ya dalam, mari berurusan. Pribadi lepas pribadi. Bila Tuhan ingatkan sesuatu, mari tinggalkan. Firman hari ini begitu tajam mengingatkan kita untuk tetap menjaga kekudusan. Standar Allah itu tidak pernah turun. Kalau dunia itu terus menurunkan standar Allah, ingat bahwa apa yang Tuhan pernah taruh dalam standar Allah itu tidak pernah turun. Apa yang namanya kudus akan tetap kudus sampai selama-lamanya. Pakai kami Tuhan hari ini Tuhan, untuk tetap kuat. Untuk tetap menjadi orang-orang yang tidak mudah tumbang di tengah angkatan yang semakin jahat ini. Ketika kami mengangkat perjamuan kudus, mari angkat roti Anda lebih tinggi dari kepala. Kami sungguh melihat bahwa Kristus sudah mati untuk kami. Kami sudah lunas dibayar. Kami ditebus dari cara hidup kami yang lama. Kami tidak mau mengulangi hidup kami yang sia-sia. Biar hari ini menjadi sebuah hari komitmen kami Tuhan untuk tidak kembali kepada dosa-dosa lama kami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukankah roti yang kita angkat lebih tinggi dari kepala ini adalah perlambangan dari tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Mari kita mau sama-sama memakannya. Mari pegang cawan lebih tinggi dari kepala. Dan bersyukur buat curahan darah yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib. Setiap tetesan darah yang mengucur karena siksaan yang diberikan. Setiap tetesan darah itu kembali ke tahta Allah dan menyuarakan setiap nama-nama kami. Setiap nama-nama Anda dan saya. Supaya surga itu menjadi bagian dalam hidup Anda karena Anda telah lunas dibayar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu sudah menebus kami. Kami sudah dilepaskan dari ikatan apapun. Kami terima kebaikan dan kemurahan-Mu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bukan cawan yang kita angkat lebih tinggi dari kepala ini
adalah perlambangan dari darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau sama-sama meminumnya. Haleluya. Kami dibiana matakan aja dalam sambil dibiana matakan bersyukur buat hari ini. Besar syukur kami Tuhan buat kelayakan yang Tuhan berikan untuk menerima roti dan anggur yang adalah perlambangan tubuh dan darah Kristus. Kami mau hidup benar, kami mau membawa nama Kristus dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang gampangan. Kristus satu kali untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami sungguh penuh dengan ucapan syukur. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan hari ini mendatangkan berkat, mendatangkan sebuah hubungan yang baik juga. Memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia yang Tuhan berikan. Kami terima kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan berkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui amplop biru yang sudah dibagikan. Dan buat Anda yang belum menerimanya, Anda bisa lambaikan tangan Anda untuk tim Asyir bisa datang ke area Anda. Sesudah Anda menerimanya, mari kita pegang amplop persembahan kita di depan kita seperti ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sungguh hidup kami ini adalah karena pemeliharaan yang Tuhan berikan. Kalau pada hari ini kami masih diizinkan untuk dapat hadir di gereja Tuhan. Tidak dengan tangan kosong, itu pun adalah kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat ini Tuhan. Supaya selalu ada persediaan makanan, selalu ada perbendaharaan, selalu tersedia di pundi-pundi mereka. Pakai GMS Tuhan, menjadi gereja yang terus akan berdiri buat nama Tuhan. Dan memakai setiap persembahan jemaat ini ke tempat-tempat yang tepat untuk membangun gereja Tuhan. Untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Memberkati rumah-rumah keluarga. Secara khusus saya mau berdoa untuk jemaat GMS 2 Surabaya Selatan. Tuhan sertai kehidupan mereka Tuhan. Kayak memasuki bulan November minggu kedua, berkati apapun yang mereka kerjakan, berkati apapun yang mereka lakukan, rancangan apapun yang mereka sedang lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buat apa yang mereka lakukan itu menghasilkan Tuhan, luputkan dari kerugian, luputkan dari penipuan, luputkan dari hal-hal yang buruk, jauhkan dari sakit penyakit. Engkau memberkati jemaat ini dengan kesehatan, dengan damai dan sukacita. Engkau menyertai selalu hubungan orang tua dan anak, hubungan suami dan istri. Tuhan pulihkan dari hari ke sehari. Kamu berdoa juga untuk setiap jemaat yang ada di rumah yang mengikuti secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tangan kuat kuasa Tuhan menyentuh setiap tubuh yang sakit dan memberikan kesembuhan. Dan kami rindu Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesaksian untuk setiap sakit penyakit yang sudah disembuhkan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat Tuhan kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan jemaat dimanapun Anda melangkah dan berjalan. Tuhan akan jadikan setiap Anda untuk mengalami tanda dan mujizat hari-hari ini. Kami terima berkat kemurahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala dentingan melodi tak sanggup ungkapkan betapa megahnya keajaiban-Mu. Segala untaian puisi tak mampu tuliskan betapa indahnya agungnya karya-Mu. Kau yang merajut segala kehidupan dengan jari-Mu yang mulia. Puja dan puji
memenuhi tatamu, semesta bernyanyi. Besar dan ajaib perbuatanmu, adil dan benar segala jalanmu. Raja segala bangsa, sebab Engkau Allahku yang